masa sebelum tsunami adalah sebuah daerah yang pertumbuhan ekonominya berjalan stagnan akibat deru konflik. Perjalanan kelam tersebut berujung pada sebuah kejadian besar yang mengejutkan dunia. Gempa berkekuatan 9,2 skala Richter dan gelombang tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Bertitik pusat di perairan Aceh, merenggut nyawa ratusan ribu rakyat Aceh dan sejumlah negara. Dunia tergerak. Aceh menjadi fokus perhatian masyarakat dunia, terutama pembangunan Aceh kembali melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ditambah dengan berakhirnya perseteruan antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia yang ditandai dengan MOU Helsinki, penghancuran senjata GAM, serta lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, memberi iklim kondusif untuk mempercepat pembangunan.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh, Ayahanda saya Al-Mukarram Tengku Malik Mahmud Al-Hitar. Yang saya hormati, yang saya cintai anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang berhadir, khususnya yang daerah pemilihan Aceh, yang kita cintai bersama, guru kita Pak Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Terima kasih Pak Ustadz. Bulan lalu kita merayakan Maulid Nabi di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Hari ini Pak Ustadz Abdul Somad sudah hadir kembali di Aceh. Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur di era masing-masing, hadir Profesor Syamsuddin Mahmud, Bapak Dr. Insinyur Azwar Abu Bakar MM, dan para pejabat tinggi pemerintah Aceh di eranya masing-masing. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, seluruh unsur Forkopimda, mulai dari Wakil Ketua DPRA Kakanda Dr. Andes Sulaiman Abda, Bapak Kajati, Bapak Irdam SH, Bapak Wakapolda, Bapak Yanto Tarah, Bapak Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Bapak Daniel Kardin, dan seluruh unsur Forkopimda Plus. Yang saya hormati, saya cintai Bupati Aceh Besar, tuan rumah acara, Bapak Mawardi Ali, Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman, dan seluruh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau yang mewakili yang sudah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Kota yang berhadir, khususnya Kabupaten Aceh Besar. Yang saya hormati Tengku, Abu, Abi, para alim ulama dan tokoh masyarakat dan para akademisi, hadir Wakil Rektor Universitas Syahkuala Profesor Marwan, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang saya muliakan kaum perempuan, para ibu, para tokoh perempuan yang baru saja merayakan Hari Ibu 22 Desember yang lalu. Yang saya hormati rekan-rekan media cetak, media elektronik, dan seluruh jurnalis yang berhadir dari dalam maupun dari luar negeri. Yang saya hormati perwakilan negara sahabat, Mr. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Thank you for your speech, very good speech. And welcome back to Aceh. Para undangan, hadirin dan hadirat sekalian, tidak terlalu lama izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, kita memuji dan bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara hari ini cerah, menjadi lebih segar ketika Ustadz Abdul Somad yang kita cintai sudah hadir kembali di tengah-tengah kita. Semua ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kepeloporan, ketauladanan, dan semua referensi dari Rasulullah yang hari ini kita gunakan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak. Sekali lagi, kepada semua pihak.
Hadirin yang berbahagia, tiba saat yang kita nantikan. Marilah kita simak dan kita dengarkan bersama mau'izah hasanah sekaligus ditutup dengan pembaca doa oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami wa barakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya ada dua kemungkinan. Pertama karena sedih, yang kedua karena lapar. Insya Allah kita semua berada dalam kebaikan. Amin. Ada orang yang berkata bahwa tsunami menurut istilah internasional yang diambil dari bahasa Jepang, tapi sesungguhnya orang Aceh pun punya nama sendiri, smog. Ada orang menganggap musibah, ada orang menganggap yang disebut dengan tsunami ini membuat orang menjadi sedih. Tapi bagi saya, justru tsunami pernah menjadi pelipur lara. Tahun lalu, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, 26 Desember 2017, saat itu saya sedang diliput kesedihan yang luar biasa. Karena hanya sampai 1 jam di sebuah airport, lalu di saat yang sama diusir, dideportasi. Negaranya tak perlu saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kemudian di setengah kesedihan, kegalauan itu, kakak kelas saya dulu sama-sama di pesantren Darul Arafah Medan, lalu kemudian sama-sama di Al-Azhar Kairo, menelpon saya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya lulusan luar negeri. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kabarnya tidak diberi izin untuk ceramah di Hong Kong. Tersebut pula deh. Ya betul. Apa bisa datang ke Banda Aceh? Apa acaranya? Mengenang 13 tahun tsunami. Insya Allah saya datang. Langsung terbang dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Malamnya disambut dengan tablik akbar yang meriah. Datang dari luar negeri, kami dari Thailand, kami dari Brunei Darussalam. Saya yang saat itu down, saya yang saat itu terpukul, bangkit semangat saya. Datang dari seluruh negeri, datang. Dan saat itu saya bangga luar biasa. Mereka komen di Facebook, di Instagram, Ustaz Abdul Somad jamaahnya ramai sekali. Saya sangka karena saya, rupanya karena tsunami. Jadi kalau ada orang mengatakan semua tsunami pernah menyedihkan, tapi ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu dijadikan Allah hikmah yang luar biasa. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul atau tidak? Kalau betul katakan betul, kalau tidak katakan tidak, supaya saya jelas. Betul? Nanti kalau ada yang ngejek saya di internet katanya tidak, tolong bela saya. Siap? Nanti kalau dengar tausiah saya ini bukan ingin mencari kebenaran, ingin mencari-cari kapan dia keselio lidah. Insya Allah tidak akan kau dapati saudaraku, karena sebanyak ini orang Aceh mendoakan Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Raja memakan lemang dimakan di hari siang. Ibu-ibu jangan sampai duduk terkenang, nanti air mata ikut menggenang. Hari ini kita tidak mengenang kesedihan. Hari ini kita sedang mengungkap bagaimana Allah tidak hanya membuat orang sedih, tapi ada hikmah yang luar biasa. Makanya saya diberikan amanah hikmah di balik tsunami dan menatap masa depan. Dua tugas saya. Pertama, membaca hikmahnya. Kedua, apa yang mesti kita lakukan untuk menatap masa depan. Yang pertama, hikmahnya. Berapa hikmahnya Pak Ustaz? 3 saja. Kenapa 3? Itu yang saya tahu. Nanti kalau ada para alim ulama, tuan-tuan guru, tengku, abu, abi menyampaikan lebih, memanglah ilmu mereka banyak. Al-Fakir Abdul Somad hanya bisa memberikan 3 hikmah. Apa hikmah yang pertama? Dengan tsunami, smog,
maka kita bisa bersilaturahim. Saya bukan bersilaturahim dengan orang Aceh dengan peristiwa ini, bisa bersilaturahim dengan orang Jepang. Dia naik sepeda dari Maulabu. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain satu kata, arigato. Itu yang saya tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena semong, mungkin peristiwa 14 tahun ini tidak dibuat. Hari ini mempertemukan saya dengan paduka yang mulia Wali Nangro. Hari ini saya dipertemukan dengan Bapak PLT Gubernur, dan bukan hanya sekedar bertemu, tapi memberikan saya topi yang luar biasa. Akan saya bawa pulang, diletakkan di lemari, anak cucu saya akan melihat. Ini dari mana, Cok? Oh, waduh. Dari mana? Ini dari Aceh. Siapa yang memasangkan ini? Bapak PLT Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Bangga saya bercerita kepada anak cucu saya. Sepanjang saya berceramah, baru hari inilah komplit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya dari Aceh. Topi dari Aceh, baju, pintu Aceh, kain, sepatu aja sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak bupati, wali kota, kaum perempuan, alim ulama, bil khusus tuan guru kami, Profesor Dr. Muslim Ibrahim, salah seorang ulama dari Al-Azhar Kairo. Beda saya dengan beliau doktor, LC, MA, doktor. Saya LC, habis LC lagi. Hari ini dipertemukan. Apa yang mempertemukan kita? 14 tahun tsunami. 14, angka 4. Itu mungkin karena ombaknya dibuat 4. Gelombang, ombak yang besar. Tsunami, pelabuhan. Ombak yang datang dari tengah laut sampai ke pelabuhan. Karena apa? Karena meteor dari atas jatuh ke bumi. Karena apa? Karena kerak bumi mengalami pergeseran di dalam laut. Karena apa? Karena ada gunung yang meledak. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Ustaz tahu yang 3 itu? Bacalah di internet. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, bahwa dengan adanya ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim. 13 tahun peristiwa tsunami, saya diminta datang. Siapa yang mengundang Ustaz? Kakak kelas saya, senior saya, Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Alhamdulillah, sejak Desember tahun lalu, Desember tahun ini saya lagi diminta kemari. Perjalanan dari Desember ke Desember, 23 kabupaten se-Nangro Aceh Darussalam habis kami masuki semua. Jadi kalau ditanya, Ustaz Somad, di mana saja Ustaz ceramah? Oh, tak usah kau tanya, udah berserak-serak kencingku sampai ke Australia. Kasar sekali ngomong Pak Ustaz. Seluruh negeri di Indonesia ini, dari mulai Sabang sampai Papua, satu-satunya yang saya masuki semua kabupatennya hanya Nangro Aceh Darussalam. Bahkan di kampung halaman saya sendiri, Provinsi Riau, hanya yang saya masuki 12 kabupaten. Di Aceh 23 kabupaten. Riau cuma 12. Kenapa cuma 12? Cuma segitu jumlah kabupaten. Dalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah di balik ini luar biasa. Peristiwa ke-13 tahun, Tengku Haji Fadil Rahmi menelpon saya. Setahun berlalu peristiwa yang ke-14, saya datang lagi kemari, dan kabupaten terakhir kami masuki adalah Semeru. Terakhir kami di sana berziarah sampai kemari. Ditutup dengan makanan termahal, lobster. 4 juta sekian. Itu kalau orang-orang biasa menetes air mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa yang kalian lakukan berkumpul itu? Kami tidak lain, tidak bukan adalah menyambung tali silaturahim.
Man ahabba yusaddalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yansa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tahun lalu saya bersilaturahim dengan muslimin muslimat dari Thailand, bersilaturahim dengan muslimin muslimat dari Brunei Darussalam. Ditakdirkan Allah dalam tahun ini saya ceramah ke Bandar Seri Begawan. Begitu sampai di hotel, datang dulu mereka yang datang waktu acara peristiwa peringatan tsunami. Ustaz Somad masih ingat dengan kami? Ingat, kita dulu sama-sama di Banda Aceh peristiwa tsunami. Ternyata peristiwa ini yang mempertemukan kami. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Tsunami mempertemukan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandang hikmahnya itu akan membangkitkan semangat kita. Apa yang terjadi setelah semua yang datang kemari bukan hanya orang dari negeri sekitar kita, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dari Jepang datang, dari Eropa datang. Bendera-benderanya diabadikan sebagai ungkapan ucapan terima kasih orang Aceh yang pandai membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Oleh sebab itu maka yang pernah berhutang budi dengan mereka, maka kita tidak perlu mengucapkan kata apa-apa. Kata Nabi SAW, man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Apa yang pernah mereka lakukan, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan dia. Apa doanya? Kalau kebetulan mereka saudara kita seakidah, doakan mereka, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Senang di dunia, senang pula di akhirat, selamat dari api neraka jahanam. Amin. Kalau mereka tidak seakidah dengan kita, Pak Ustaz, Nabi pernah mendoakan. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk sehingga mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata kalau sudah terjadi kemalangan, kematian, sakit, gempa bumi, gunung meletup, meteor jatuh, orang tidak tanya agama. Kita ada orang jatuh, tenggelam, pas kita mau selamatkan tangannya, apa kita tanya dulu, apa agamamu? Islam, tolong, kalau tidak matilah kau situ. Tidak. Ini menunjukkan ada ukhuwah Islamiyah. Hai ibu, hai bapak, hai adik, kalian saudaraku dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Tapi ada saudaraku bukan diikat dengan Islam, tapi ukhuwah insaniyah. Kita dengan orang Jepang, kita dengan orang Amerika, kita dengan orang Eropa, kita jadi disatukan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita diikat dengan kalimat satu, sama-sama manusia. Saya dengan orang Jepang beda-beda tipis. Saya pun dulu waktu kuliah di Mesir selalu dikatakan orang hantaya bani gitu. Ente dari Jepang. Waktu kuliah di Mesir, mereka menduga saya Jepang. Saya bilang Jepang cuma agak-agak pesisir sedikit, karena agak hitam. Tapi hitam setampuk manis, kalau hitam kupandang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Itulah yang membuat mereka datang menolong kita. Terlepas dari ada kepentingan, kita tidak suuzon. Yang jelas mereka sudah membuat kita bersama, bahwa tsunami semua sudah membuat kita pernah bersama menghadapi ini 14 tahun yang lalu, bersama juga sekarang. Dan Bapak Ketua Panitia sudah mengatakan tadi, nanti di yang ke-20 tahun akan lebih besar. Semua donatur, semua yang pernah berjuang akan diundang kembali. Apakah Ustaz Abu Somad juga akan diundang? Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang dimuliakan Allah, insya Allah kebaikan-kebaikan akan ada bersama jamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jaga jamaah ini, jamaah Islamiyah,
jamaah wataniyah, jamaah insaniyah. Bersama karena agama. Saudaraku, sama-sama sholat di masjid. Bersama karena satu negara. Inilah kita ini diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada pula jamaah sama-sama manusia. Ini hikmah yang pertama. Habis 15 menit. Jadi saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang pas jam 11. Saya di mana-mana insya Allah selalu on time, tepat waktu, kecuali tadi terlambat. Mohon maaf Pak Duka yang mulia, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak BLT, mohon maaf Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Saya terlambat bukan karena macam-macam, tapi karena ziarah kubur dulu. Dibawa saya ziarah kubur. Ini apa ini Pak? Ini kubur Ustaz Somad. Kenapa tak ada tandanya? Kubur masal tak dikenal. Berapa orang yang dikubur di sini? 2.500 orang. Minta saya menyiramkan air, menyiramkan bunga. Apa maknanya ini Pak Ustaz? Nabi ketika meninggal anaknya namanya Ibrahim, Nabi menyiramkan air. Kenapa disiramkan air? Sebagian ulama berpendapat karena setelah dimakamkan tanah itu gembur, maka disiram biar supaya padat. Itulah asal muasal tradisi menyiramkan air. Kenapa ada bunga-bunga? Karena Nabi SAW mengambil pelepah korma lalu ditusukkannya ke atas makam. Maka pelepah korma bertasbih, tasbih makhluk hidup. Pelepah korma bertasbih, burung-burung bertasbih, hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, dalam kolam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam sarang bertasbih. Maka pelepah korma bertasbih, bunga-bunga pun bertasbih. Diletakkan tanam-tanaman di atas makam, mudah-mudahan tasbih tanaman pun mengalir kepada orang yang di makam. Itulah agaknya sebagian dalil perbuatan kita. Karena kadang kita kena selalu melakukan tradisi ketika ditanya orang, kenapa Ustaz siramkan tadi? Ya terserah atulah, aku buat apa kau tanya. Kita marah karena kita terdesak, tak dapat menjawabnya. Perbuatan kita ini ada dalilnya. Kenapa dikenang sudah lama meninggal dunia? Fadzakir, buatkan peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena ada manfaat dari peringatan itu. Peringatan ini bermanfaat. Yang pertama, wadah kita bersilaturahim, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mengulang kembali momen bagaimana melihat kontainer pembangkit tenaga listrik bisa hanyut. Berapa kilo tadi? 4 kilo Pak Ustaz? Tidak, 5 kilo dari tepian pantai dibawa oleh ombak yang begitu besar. Tadi saya dibawa ziarah ke makam yang begitu hebat, batu nisannya besar. Abu, iya, ini batu nisan asli di sini? Tidak Ustaz Somad, sempat pindah retak, bahkan bagian kepala ini patah. Batu nisan yang berat. Siapa yang mau tahu beratnya, pulang dari sini singgah sebentar, pikul sama-sama. Bisa berpindah. Bagaimana dengan engkau? Ada saatnya Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Tak makna, tak ada makna rata dengan tanah. Maka hari ini, hai Abdul Somad, kau sedang menyaksikan apa yang terjadi 14 tahun yang lalu. Rumah rata, kuburan tak lagi dapat 1, 2, 3, masal 2.500 orang. Dan ternyata disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak PLT Gubernur, 12.500 orang di satu kawasan saja Ustaz Somad. Saya berangkat ke Maroko tanggal 24 Desember 2004 dari Pekanbaru, Kuala Lumpur, Qatar, Libya sampai ke Casablanca. Sampai di sana tercatat tanggal 24 Desember 25, 26 terjadi semua tsunami. 26 Desember 2004. 2 hari saya sampai di Casablanca, 2 hari saya sampai di Rabat. Pulang dari kampus, naik ke rumah, kawan menangis di kamar dengan suara yang melengking. Saya tanya, kenapa menangis? Ada apa? Keluarganya di Aceh sedang tertimpa bernama tsunami. Kami hanya terdiam, kami jauh.
Bahkan sebagian sahabat, Ustaz Somad, 85% keluarga inti saya, ayah saya, ibu saya. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka berhenti kuliah, tetap sarjana, tetap MA, tetap doktor. Bahkan mereka orang Aceh yang kena orang tuanya meninggal tetap doktor. Ustaz Somad yang orang tuanya hidup malah cuma MA saja. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan perlu diungkapkan, perlu dibangkitkan lagi semangat. Hai orang-orang kaya, kau yang punya rumah yang megah, mobil yang cantik, ingatlah video yang diputar tadi. Oh, gampang saya. Ingatlah video yang diputar tadi. Kenang lagi kembali. Simpan video itu baik-baik. Minta kepada panitia, masukkan ke HP. Kalau datang pelitmu, datang bakhilmu, datang sombongmu, putar lagi. Hei orang yang sombong, tengok. Hei orang yang angkuh, lihat itu. Kadang kita ini lupa. Manusia ini diambil dari kata manusia, dari 3 huruf nasia, lupa. Lupa dia datang dari mana, lupa dia sedang di mana, lupa dia akan kemana, lupa peristiwa itu pernah terjadi. Itu namanya nasia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa anak, lupa bini, lupa rumah, lupa nama. Itu namanya amnesia. Alhamdulillah belum sampai ke tingkat itu lagi. Itulah gunanya dibuat peringatan. Untuk apa? Mengingatkan orang yang lupa. Fadzakir, buat peringatan. Ini peringatannya hanya di sini, tidak Ustaz Somad. Ini peringatan provinsi di sini. Peringatan yang dibuat oleh Kota Banda Aceh ada lagi, menghadirkan Tengku Al-Mustad Al-Mukarram Tengku Haji Zulkarnain dari Jakarta. Ada lagi yang dibuat oleh partai, ada lagi yang dibuat oleh masjid, ada lagi. Makanya nanti malam kalau ada yang membuat peringatan, datang, dengarkan ceramah Ustaz. Ada majelis zikir, ikut. Ada lagi nanti sore, datang. Baik ada makanan maupun tak ada. Siang ini alhamdulillah saya selalu ceramah di mana-mana, jamaah jangan pulang dulu, bertahan karena nanti di akhir majelis akan ada makan bersama. Jamaah sudah senyum di rumah masing-masing. Tapi ternyata tadi tidak. Memang disediakan. Ada orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membawakan sapi, membawakan macam-macam. Tidak ada urusan dengan partai, tidak ada urusan dengan caleg, tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan apa. Semuanya datang dengan membawa niat lillahi ta'ala. Oleh sebab itu maka ketulusan ikhlas ini tidak lain tidak bukan adalah yang pertama wadah bersilaturahim, yang kedua tak lain tak bukan ambil hikmah pelajaran, melihat gambar, mendengar suara, mendengar cerita, sadarlah diri bahwa kita tidak ada apa-apanya. Hai Abdul Somad, sampai masanya kau dimuliakan orang dengan karpet merah. Ini ceramah ini serasa wakil presiden rasanya. Dikasih karpet merah, naik ke atas. Untuk saat ini rasanya saya yang paling tinggi. Oh ada lagi. Tapi kau di sini tidak lama Abdul Somad. Ini hanya pentas Abdul Somad yang panjangnya lebih kurang 2 meter lebarnya dan tangganya hanya 5 ke bawah. Inilah tempat engkau sementara. Semua yang naik kemari selesai urusan turun. Naik protokol, mana dia sekarang? Turun. Naik Ananda Qari, membaca Quran, sari tilawah, selesai membaca, turun. Naik Bapak Bupati, mendapat penghargaan. Mana Bupati-Bupati? Turun. Naik Bapak PLT Gubernur, naik ke atas, turun. Abdul Somad naik, nampaknya itu disuruh turun. Oh ada jamaah, mohon maaf, Paduka Mulia, saya membelakang, alim ulama, Abu, Abi, Tengku, mohon maaf, jangan sampai tak beradat. Nanti saya khawatirnya, belum lagi. Anak raja memakan rambai-rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya mendapatkan menantu yang soleh dan soleha. Yang bilang amin yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat apa isi ceramah Ustaz Somad tadi?
Ditanya ingat usah. Yang pertama, bahwa kita dengan peringatan ini bisa bersilaturahim. Yang kedua, bahwa dengan ini kita mengenang bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah. Apakah kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Tengok pak, tak mau mereka ikut. Jadi ternyata ungkapan selama ini, abang jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku pergi, gombal. Begitu juga sebaliknya bu, ibu jangan tersudut dulu. Kalau ibu meninggal, bapak